Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan ibadah haji serta ibadah umroh. Kali ini kita akan belajar surat Al-Kautsar, surat yang terpendek, terdiri dari 3 ayat dan diturunkan Allah pada waktu Rasulullah berada di Makkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberi kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli maka laksanakanlah sholat, li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang membencimu, huwa dia adalah al-abtar yang terputus dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, mari kita pelajari makna dari ayat yang telah kita baca dan mari kita ambil hikmah pelajaran dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Sebagian mufassir mengatakan bahwa makna Al-Kautsar adalah telaga Kautsar, sungai yang ada di surga yang disediakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Digambarkan tersedia wadah-wadah bejana-bejana untuk mengambil air di telaga Kautsar ini, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Ini hal yang luar biasa. Ini kenikmatan yang sangat besar. Yang kedua, ada mufassir yang menyampaikan bahwa Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Tidak lain diturunkannya Al-Quran, sebuah nikmat yang besar. Diturunkan syariat Islam, ini adalah nikmat yang besar. Diutusnya Nabi Muhammad SAW pun termasuk nikmat yang besar. Semuanya adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lain merupakan karunia Allah yang sangat besar. Haji dan umroh bila dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan dapat menghapus dosa serta memudahkan untuk masuk surga. Rasulullah menyampaikan, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang lain akan bisa menghapus dosa. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, kemurahan Allah yang sangat besar untuk menghapus dosa dan meraih surga dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Demikian pula puasa Ramadan itu amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan dasar iman, berharap akan ridha Allah, maka diampunilah dosanya yang telah berlalu. Demikian pula amal ibadah sholat yang kita lakukan. Ini menjadi amal penentu. Kalau sholat baik, semua amal baik.
Kalau sholatnya buruk, semua amal akan rusak. Rasul menyampaikan, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in soluhat, jikalau sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia tergolong orang beruntung dan orang yang sukses. Wa in fasadat, jika rusak sholatnya, faqad khaba wa khosiro, dan sungguh dia tergolong orang yang gagal dan merugi. Para jamaah, marilah ayat yang pertama ini kita gunakan prinsip dalam kehidupan kita, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada Rasulullah, kepada kita semuanya, dengan nikmat yang tidak terkirakan jumlahnya. Rasul menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk melakukannya. Para jamaah, kita teruskan kepada ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini dua amalan, yaitu sholat dan kurban, adalah amalan yang melengkapi dari hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kepada Allah kita diharapkan menjalin hubungan baik dengan ibadah hablum minallah. Dengan manusia kita diharapkan berhubungan baik dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan secara sosial, hablum minannas. Maka jika sholat dan korban kita lakukan dengan baik, maka sempurnalah ketaatan ibadah yang dilakukan oleh umat manusia. Sekaligus dua amalan ini merujuk kepada amalan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan korban di bulan Dzulhijjah. Maka mari di bulan itu kalau kita mampu untuk menunaikan ibadah haji, kalau kita mampu untuk menunaikan ibadah umroh, kalau kita mampu untuk menyembelih hewan kurban. Para jamaah, mari kita lanjut pada ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benci kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, seperti yang dilakukan orang-orang kafir, orang-orang munafik saat Rasulullah berdakwah di Mekah maupun Madinah, akan membuat mereka terputus dari rahmatnya Allah. Demikian pula membenci ajaran Islam, tidak mau menerimanya, tidak mau mengamalkannya pun akan terputus dari rahmatnya Allah. Untuk itu, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak mendapat rahmatnya Allah disebabkan tidak mengikuti ajaran Rasulullah, tidak mau mencontoh, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa bersyukur atas karunia kenikmatan yang diberikan Allah, dengan wujud kita mau menjaga ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, serta menjalin hubungan kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Hablum minallah wa hablum minannas. Demikian, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.